Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kita dari grup Orija Sativa. Perkenalkan, saya Elwan Andeka Putri serta ada dua teman saya, Dewi Anasikisti dan Siki Fadila. Di sini kami akan membahas mengenai virus MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Materi pertama akan disampaikan oleh saya Dewi Anissa Kisti, yaitu tentang apa sih MERS-CoV itu. Jadi MERS-CoV merupakan penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh coronavirus. Penyakit ini biasa menular dari unta ke manusia serta dari manusia ke manusia. Selanjutnya ada asal-usul MERS-CoV. MERS-CoV diduga awalnya berasal dari unta yang hidup di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Yordania, dan Yaman. Meski MERS-CoV juga terjadi di beberapa negara di Eropa dan Amerika, namun penderitanya diketahui terserang penyakit ini setelah berpergian ke negara Timur Tengah. Selanjutnya ada komplikasi Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. Diketahui bahwa 30-40% penderita MERS-CoV meninggal dunia, terutama penderita yang juga memiliki gangguan sistem imun. Adapun komplikasi yang dapat terjadi pada penderita MERS-CoV adalah yang pertama pneumonia, kedua gagal ginjal, ketiga gagal nafas, dan yang terakhir ada shock sepsis. Adapun gejala MERS-CoV yang umum diketahui, yaitu ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, menggigil, nyeri otot, sesak nafas, batuk berdarah, mual dan muntah, serta diare. Adapun beberapa ciri pasien yang lebih mudah terkena MERS-CoV karena komorbiditas sebelumnya. Yang pertama ada dari pengidap diabetes mellitus, hipertensi dan penyakit jantung kronik, penyakit ginjal kronis, penyakit paru, pasien dengan imunokompromis, serta usia tua. Apa itu imunokompromis? Imunokompromis yaitu ketidakmampuan menghasilkan respon imun normal. Keadaan ini dapat disebabkan oleh genetik atau penyakit seperti HIV atau kanker. Bisa juga disebabkan karena pengaruh obat-obatan. Selanjutnya, ada diagnosis MERS-CoV. Untuk memastikan apakah seseorang mengidap MERS-CoV, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti tes usap tenggorokan, tes darah, pemeriksaan sampel tinja, uji sampel dahak, dan ronsen dada. Penyebab Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. MERS-CoV disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menyebabkan batuk pilek dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Selain menginfeksi manusia, MERS juga dapat menginfeksi hewan, khususnya unta. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang tertular MERS adalah yang pertama, berada di dekat penderita MERS, terutama bagi lansia, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan petugas medis yang merawat penderita MERS. Yang kedua, baru pulang dari Arab Saudi atau negara sekitarnya dan mengalami gejala gangguan pernafasan. Dan yang ketiga, kontak dengan unta yang terinfeksi virus ini, termasuk meminum susunya dan memakan dagingnya yang tidak dimasak dengan benar-benar matang. Pencegahan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. Yang pertama, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama sebelum makan atau sesudah menyentuh wajah. Bila tidak ada sabun, gunakan hand sanitizer. Yang kedua, menutup hidung dan mulut dengan tisu ketika bersin atau batuk, lalu buang tisu tadi ke tempat sampah. Yang ketiga, membersihkan dan mensterilkan benda yang sering disentuh banyak orang seperti pegangan pintu. Yang keempat, menghindari kontak dengan seseorang yang sedang sakit, termasuk berbagi pakai alat makan. Dan yang terakhir, menghindari kontak dengan unta yang sedang sakit dan jangan pula memakan daging serta meminum susunya. Kesimpulannya, MERS-CoV adalah penyakit mematikan yang dapat menyerang sistem pernafasan serta bisa ke arah lebih berbahaya. Sudah seharusnya kita dapat menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat serta olahraga yang cukup agar terhindar dari resiko terkena penyakit.
Sayangi diri Anda dan keluarga. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.